YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد معاشر الحاضرين أعزني الله وإياكم. Jamaah hadirin sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin merasakan sebuah kebahagiaan, boleh jadi orang menganggap para penguasa dunia, para raja-raja dunia, mereka adalah orang-orang yang bahagia dengan kekuasaannya, dengan harta yang mereka miliki, dengan apapun yang mereka inginkan mudah mereka dapatkan. Sehingga banyak orang berpikir dengan kondisi atau dalam posisi seperti itu mereka akan lebih mudah untuk meraih kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa pada level yang sama dengan para raja dunia. Apa kata kuncinya? Sebuah kalimat hikmah yang disampaikan oleh seorang ulama besar, ulama yang sangat kita cintai, yaitu Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau pernah mengatakan, "Idza ma kunta dza qalbin qanu' anta wa malikud dunya sawa." Jika engkau memiliki hati yang qanaah, perasaan merasa puas, ridha dengan pemberian Allah terhadap dirinya, apapun ketetapan yang Allah telah berikan untuk kita terima dari berbagai macam rizki yang Allah limpahkan ke kita, berapapun besarnya, kita terima dengan penuh kerelaan dan keridhaan. Inilah sifat qanaah. Maka kata Imam Syafi'i, jika seseorang memiliki sifat qanaah, anta wa malikud dunya sawa. Anda dan raja-raja dunia itu sama sebenarnya. Bahkan kita bisa lebih berbahagia dibandingkan raja-raja dunia. Kita sering membaca sejarah atau mendengarkannya. Ketika seorang penguasa sudah mendapatkan atau memiliki kekuasaan yang luar biasa, daerah kekuasaan, kemudian ditambah lagi dengan prajurit yang dibawa kendalinya, harta yang melimpah dan segala sesuatu kenikmatan dia miliki. Akan tetapi ternyata di ujung kehidupannya dia mati secara tragis karena merasa tidak pernah puas dengan pencapaian yang telah ia raih. Oleh karenanya pantas kalau kemudian Imam Syafi'i mengatakan demikian. Kalau kita ingin selevel dengan mereka, kita anggap mereka adalah orang-orang yang bahagia. Bahkan sebenarnya kita bisa meraih kebahagiaan itu. Bahkan dengan tingkat kebahagiaan yang lebih bahagia dibandingkan mereka. Kata kuncinya adalah milikilah sifat qanaah. Karena sifat ini adalah salah satu bentuk perwujudan dari rasa syukur seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bicara nikmat itu adalah sesuatu yang sesuai dengan keinginan kita semua. Kita ingin nikmat-nikmat yang Allah berikan, segala fasilitas kehidupan dan hal-hal yang mengenakan lainnya. Kita berharap itu tidak hilang dalam kehidupan kita. Jemaah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan resep, telah memberikan rumus buat kita. Apa yang harus kita jalani agar nikmat-nikmat tersebut tidak hilang. Bahkan ternyata bukan hanya tidak hilang, Allah akan berikan tambahan atas nikmat tersebut.
Kata kuncinya adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Jika kalian pandai bersyukur kepada Allah, maka pasti kata Allah, aku akan tambah nikmat-nikmat tersebut kepada kalian. Tapi begitu sebaliknya, sebagaimana kita jalani dalam kehidupan dunia kerja, ada yang namanya reward dan punishment. Begitu juga dalam konsep hidup ini. Siapa yang pandai bersyukur, tidak hanya Allah langgengkan nikmat itu tetap kita bisa rasakan, tapi juga Allah berikan tambahan. Tapi jika yang tidak bersyukur atau yang kufur, maka Allah juga menyampaikan ancamannya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan jika kalian kufur, maka ketahuilah azabku sangat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim dan Maha segala-galanya, Dia menghadirkan sosok-sosok yang pernah dihadirkan ke alam dunia, yang perjalanan hidupnya bisa menjadi contoh buat kita. Ketika kita ingin melanggengkan nikmat yang Allah berikan, bahkan terus ditambahkan. Tidak hanya kita rasakan di dunia, tapi juga di akhirat. Nikmat tersebut tetap lestari. Maka contohlah sosok-sosok orang-orang yang sukses di dalam menunjukkan rasa syukurnya kepada Allah. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam, seorang nabi, sekaligus juga sebagai seorang raja. Bahkan kekuasaannya tidak hanya di hadapan manusia. Makhluk-makhluk gaib di kalangan bangsa jin pun tunduk di bawah kekuasaannya. Tunduk di bawah perintahnya. Dia diberikan karunia oleh Allah untuk memahami bahasa binatang. Ini kekuasaan yang luar biasa. Dan beliau menunjukkan dan memberikan contoh kepada kita. Bagaimana seharusnya mensikapi nikmat yang Allah berikan tersebut. Ketika beliau mengatakan dan perkataan beliau diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika beliau mengatakan hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana karunia Allah ini adalah bentuk ujian terhadap diriku. Apakah aku benar-benar bisa menjadi hamba-Nya yang pandai bersyukur atau justru sebaliknya, yaitu kufur kepada Allah. Dan ternyata beliau bisa menunjukkan rasa syukur yang luar biasa. Makanya Allah langgengkan kenikmatannya tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Di sisi lain Allah juga hadirkan contoh untuk kita. Yang tentunya bagi orang-orang yang bijak, dia tidak akan menjadikan sosok ini sebagai tauladannya. Ketika sosok yang satu ini diberikan kenikmatan luar biasa, kekuasaan jelas, bahkan sampai-sampai dirinya mengaku menjadi seorang, dia mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Harta melimpah, kekuasaan yang luar biasa, akan tetapi dia binasa. Begitu juga Qarun yang hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia pun sama, diberikan dunia, seakan-akan dunia berada dalam genggaman tangannya, akan tetapi dia pun binasa. Ma'asyiral hadirin, a'azzani Allah wa iyyakum. Oleh karenanya, belajarlah untuk tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena syukur ini adalah kewajiban yang terus kita harus tunaikan sepanjang kehidupan kita. Namun di sisi lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya sedikit sekali dari hamba-Nya yang pandai bersyukur. Ini menjadi PR bersama kita semua jemaah. Ternyata untuk bisa menunaikan syukur kita kepada Allah ini bukan perkara yang ringan. Sampai-sampai Allah Rabbul Alamin, Allah penguasa alam semesta ini, pencipta diri kita dan pencipta alam semesta ini, dia menegaskan sedikit sekali dari hamba-Ku yang pandai bersyukur. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Oleh karenanya jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa pandai bersyukur, maka para ulama pun memberikan panduan kepada kita semua. Agar kita tidak hanya sebatas klaim, ana sudah pandai bersyukur Ustaz. Kalau kita ingin membuktikan sejauh mana rasa syukur kita kepada Allah, maka timbanglah pada 3 sisi. Yang pertama, bagaimana dengan amalan lisan kita? Karena sesungguhnya orang-orang yang pandai bersyukur adalah orang-orang yang sering menyampaikan sanjungan dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Itulah gambaran orang-orang yang pandai bersyukur. Kemudian lewat amalan hatinya, kita harus mengakui pencapaian yang kita bisa raih sekarang. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena kerja kerasnya kita, bukan karena kita banyak link atau banyak relasi dan sebagainya. Bukan.
Tapi semua pencapaian itu, semua kenikmatan-kenikmatan yang sekarang kita rasakan, itu sesungguhnya adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang ditunjukkan oleh Nabi Sulaiman tatkala dia mengatakan hadza min fadli rabbi. Itu adalah semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir jemaah, orang yang pandai bersyukur itu dia bisa tunjukkan lewat amalul jawarih. Dia bisa tunjukkan lewat anggota tubuhnya. Dia harus buktikan lewat anggota tubuhnya. Apakah dengan nikmat yang Allah berikan itu semakin menjadikan dia taat kepada Allah atau justru semakin jauh? Orang yang pandai bersyukur maka ibadahnya semakin semangat. Bukankah Nabi kita Muhammad SAW telah mencontohkan? Beliau adalah orang yang dijamin surga. Orang yang paling mulia, kekasihnya Allah. Akan tetapi untuk menunjukkan rasa syukur yang luar biasa kepada Allah, dia tunjukkan amalan sunnahnya saja, yaitu salat malam hatta tatawarramat qadamah, sampai menjadikan kakinya bengkak. Dan tatkala ibunda Aisyah, sang istri bertanya, kenapa engkau melakukan ibadah yang sampai membuat dirimu seperti ini ya Rasulullah? Rasa sayang seorang istri kepada suaminya, hal yang wajar. Apa jawaban Rasul? Afala akunu abdan syakura. Tidak patutkah aku menunjukkan rasa syukurku kepada Allah? Jadi orang-orang yang pandai bersyukur, dia tunjukkan lewat anggota tubuhnya tatkala dia semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah-ibadah yang dia kerjakan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral hadirin a'azzani Allah wa iyyakum. Sebagai penutup khutbah di kesempatan siang hari ini, apa tips-tips yang para ulama sampaikan agar kita bisa pandai bersyukur kepada Allah? Yang pertama, perbanyak doa kepada Allah agar Allah jadikan kita termasuk hamba-hambanya yang sedikit itu yang pandai bersyukur. Sebagaimana Umar ibn al-Khattab tatkala beliau berdoa memohon kepada Allah, minta kepada Allah. Di antara munajat yang paling sering beliau sampaikan kepada Allah, beliau mengatakan, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan hamba-Mu yang sedikit. Siapa mereka? Yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sering-seringlah kita melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Karena dengan begitu insya Allah akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah. Ternyata nikmat yang Allah berikan jauh lebih besar dibandingkan yang Allah berikan kepada pihak lain. Makanya Nabi SAW mengatakan, unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Aikamakal. Lihatlah oleh kalian orang-orang yang ada di bawah kalian. Dan ini kaitannya dengan pencapaian dunia. Bukan untuk masalah akhirat, bukan masalah ibadah, tidak. Kalau masalah ibadah kita lihat orang-orang yang ada di atas kita sehingga kita terpacu untuk fastabiqul khairat. Tapi kalau bicara tentang dunia, agar rasa syukur ini menjadi besar, agar tumbuh di dalam diri kita, maka sering-sering melihat orang-orang yang level dunianya berada di bawah kita. Artinya Allah banyak memberikan sisi-sisi kelebihan kepada diri kita. Maka akan tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips yang ketiga kata para ulama, perbanyaklah zikir. Karena orang-orang yang banyak zikir kepada Allah, yang banyak dia mengingat Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan ketenangan dalam hatinya. Di saat hati tenang, maka disitulah kondisi seseorang akan lebih mudah untuk bersyukur kepada Allah. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya hanya dengan berzikir kepada Allah itu yang membuat hati kita tenang. Kemudian yang berikutnya, agar kita bisa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sering-seringlah berbagi kepada orang lain, khususnya orang-orang yang membutuhkan. Karena bagi orang-orang yang level keimanannya sangat tinggi, kebahagiaan itu adalah di saat dia bahagia melihat orang bahagia. Dan di saat hal itu dia rasakan, maka akan semakin tumbuh rasa syukurnya. Karena dia menyadari lewat dirinya Allah menjadikan banyak orang mengambil manfaat. Allahu Akbar. Dan terakhir jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar tumbuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadarilah, apapun pencapaian, kenikmatan, fasilitas-fasilitas kehidupan yang sekarang kita raih dan kita nikmati, sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengambilnya. Karena itu semua bukan milik kita. Walaupun klaim kita, oh ini mobil ana Ustaz, ini rumah ana,
Ini jabatan ana. Tidak jemaah. Semua itu hanya sebatas titipan. Kita hanya sebatas diberikan hak guna pakai saja. Terlebih hak guna pakai itu pun durasinya sangat singkat. Itu hanya sebatas 60 sampai 70 tahun sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan jatah umur umat beliau yaitu a'maru ummati baina 60 ila 70. Rata-rata umur umatku itu rentang hanya sebatas antara 60 sampai 70 tahun. Jarang yang sampai di atas 70 tahun. Yang kurang dari 60 banyak jemaah. Dengan menyadari hal itu insya Allah. Semoga Allah mudahkan kita menjadi hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan وتسلمه منا متقبلا ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والله يعلم ما تصنعون.